program normalisasi sempat mandek selama kepemimpinan Anies Baswedan, ya kan? Karena apa? Selama 5 tahun, Pemprov DKI dan pemerintah pusat lebih sering berdebat mengenai istilah normalisasi dan naturalisasi sungai. Selamat. Lagi nyari-nyari berita Anies jadi gubernur DKI. Ternyata udah nggak ada. Karena dia udah nggak jadi gubernur lagi. Udah selesai dia. Dan diganti sama PJ Gubernur Bapak Heru. Jadi ikutan seneng deh ya. DKI Jakarta di zaman Anies sangatlah memberikan pembelajaran bagi warganya. Gak bisa dipungkiri bahwa Anies sudah memberikan banyak pembelajaran bagi warga DKI khususnya. Kita nih sebagai warga jadi tahu gimana caranya merangkai kata demi membuat nyaman orang-orang yang mendukung kita. Kita jadi tahu bahwa air hujan yang harusnya diserap tanah tidaklah efektif untuk mengatasi banjir. Kita juga jadi tahu kalau normalisasi dan naturalisasi bisa jadi penghambat untuk membuat solusi banjir tidaklah selesai. Dan yang paling penting adalah pengaduan offline di balai kota itu nggak penting-penting amat. Jadi nggak perlulah ada pengaduan di balai kota. Nah, di bulan ini keresahan warga DKI mengenai segala hal di Jakarta sudah berakhir dengan selesainya penugasan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Anies digantikan oleh penjabat Gubernur DKI Bapak Heru Budi Hartono. Sosok Heru ini sudah punya pengalaman banyak di birokrasi. Sudah pernah jadi wali kota, ya seperti halnya Presiden Jokowi. Karir Heru juga berjalan dengan sukses. Ditunjuk jadi pejabat publik pernah, dan tidak pernah dipecat, nggak kayak si Anies. Nah, kerennya PJ Gubernur saat ini ya, apa ayo, tahu nggak? Dia mengembalikan semua harapan dari warga DKI Jakarta yang sempat hilang di masa Anies memimpin. Hari pertama Pak Heru menjabat sebagai PJ Gubernur DKI, dia membuka kembali meja aduan di balai kota. Ini belum genap 1 bulan loh, baru 1 hari kerja langsung buat gebrakan yang nyentil Anies kali ya. Ngeri nih Pak Heru ini ya, parah ngerinya. Bahkan di hari pertama diadakan meja aduan di balai kota, itu terlihat orang-orang mulai berdatangan ke meja aduan. Meja aduannya ditaruh di pendopo. Nah, kelihatan tuh orang-orang mulai pada antri berdatangan, ya kan, untuk memberikan kesahnya di pagi hari. Meja aduan itu diletakkan di sudut bukan sih, di pendopo, ya kan. Nah, Pak Heru terlihat menyempatkan diri menghampiri meja aduan, ya kan. Nah, dia terlihat berbincang-bincang dengan petugas di sana, kemudian juga ada beberapa warga di sana. Dan meja aduannya itu dibikin per wilayah, mulai dari Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Supaya apa? Supaya permasalahan yang ada segera di follow up untuk di setiap wilayah yang ada, dan ditindaklanjuti di tingkat RW terlebih dahulu, kemudian diproses hingga tingkat kelurahan. Waduh, ini kayak begini nih, jadinya kita nyaman sebagai warga. Ada permasalahan, aduin, nah, cepat selesai deh. Nah, selain dibuka meja aduan, Pak Heru pun diketahui ngumpulin para camat dan lurah untuk memberikan arahan.
Dia menjelaskan tentang komitmen yang harus dilakukan terhadap program-program yang udah berjalan dengan baik, menjaga dan meningkatkan prestasi capaian yang telah diraih. Dia juga ninjau nih beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, ya antara lain pengendalian inflasi, pemenuhan suplai bahan pokok, layanan kesehatan, peningkatan kualitas hidup, dan juga termasuk aspek pendidikan. Di hari berikutnya, Pak Heru pun meninjau Waduk Pluit. Buat apa? Nah, kedatangan dia untuk ngecek nih kesiapan waduk dalam menghadapi banjir. Tujuan waduk itu untuk pembangunan National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Dia mengatakan Kementerian PUPR ini juga bertanggung jawab atas pembangunan NCICD dan masih belum memberikan target kapan proyek itu harus dirampungkan. Dia juga menyebut bahwa pembangunan NCICD juga merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga Kementerian Perhubungan. Nah, sinergi kayak begini nih, kompak nih, ya kan? Ada lagi mengenai normalisasi Kali Ciliwung. Pak Heru memastikan bahwa normalisasi Kali Ciliwung ini akan dilanjutkan usai sempat mandek di era gubernur sebelumnya, eranya Anies Baswedan. Pak Heru juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria, Tata Ruang, atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, yaitu Pak Hadi Cahyanto terkait pembebasan lahan untuk normalisasi dan sodetan. Ini sebagai informasi aja nih bahwa program normalisasi sempat mandek selama kepemimpinan Anies Baswedan, ya kan? Karena apa? Selama 5 tahun, Pemprov DKI dan pemerintah pusat lebih sering berdebat mengenai istilah normalisasi dan naturalisasi sungai. Pada saat itu, mantan Wakil Gubernur DKI yaitu Pak Ahmad Riza Patria sempat menjelaskan normalisasi sungai tidak berjalan optimal karena adanya masalah pembebasan tanah. Nah ini, ya kan, di zaman Pak Heru, ini akan dikerjakan dalam waktu dekat. Ya karena di zaman Anies mandek bos. Belum lagi mengenai penanganan pungli. Pak Heru memanggil camat hingga kepala dinas lingkungan hidup, ya kan. Pemanggilan ini buntut adanya laporan pungli, pungutan liar terhadap petugas gerobak oleh oknum PJLP, pegawai rekrutan penyedia jasa layanan perorangan. Heru memastikan bahwa menindak tegas, ya kan, petugas PJLP yang terbukti melakukan pungli. Karena itu, dia meminta keterangan lebih lanjut pada penanggung jawab petugas PJLP. Aduh, Pak Heru baru beberapa hari udah bikin mantap dah. Gimana kan? Kalian pernah dengar nggak sekarang? Hal-hal yang kayak tadi dilakuin sama gubernur sebelumnya. Rasa-rasanya sih enggak ya. Ini sih rasa-rasanya saya aja, nggak tahu kalian gimana. Nah, bicara soal maraknya demo yang terjadi belakangan ini, Pak Heru pun bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Fadil Imran, untuk membahas permasalahan yang ada di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pak Fadil belum membahas soal usulan memindahkan tempat demo sih, ya kan, dan rencananya akan dipindahkan ke kawasan pintu barat daya Monas. Pak Kapolda mengusulkan agar demo yang selama ini digelar di jalanan untuk dipindah. Dan Pak Fadil menawarkan Monas sebagai pusat kegiatan aksi massa dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Demo yang selama ini digelar, ya kan, itu digelar di Bundaran Patung Kuda. Ya nggak bisa dipungkiri, itu mengganggu kelancaran lalu lintas pastinya. Oleh karena itu, Pak Fadil menawarkan solusi memindahkan lokasi demo ke Monas. Ya, beliau mengatakan pihaknya sangat menghormati hak
tiap masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi gini loh, dia mengingatkan juga bahwa masyarakat lain juga sebagai pengguna jalan, mereka memiliki hak yang sama gitu. Dulu di era Gubernur Anies Baswedan, ada lagi nih ratusan pohon di kawasan Monas juga ditebang. Sekarang PJ Gubernur Pak Heru berencana menghijaukan kembali kawasan Monas. Diketahui ya, bersama Pak Menteri BUMN Erick Thohir, mereka bersepakat kembali mengubah desain kawasan Monas supaya menjadi lebih hijau. Wih, jadi lebih segar. Nah, info terakhir nih mengenai penanganan banjir. Bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pak Heru, ya kan, keduanya nih akan membicarakan sejumlah hal. Salah satunya yang akan dibicarakan mengenai penanganan banjir. Ya, kita tahu ya bahwa hujan deras beberapa waktu belakangan ini membuat atau mengakibatkan sejumlah daerah di Jawa Barat tergenang banjir. Nah, beberapa wilayah di Jawa Barat yang berbatasan dengan wilayah Jakarta juga ikut terdampak. Gimana? Paten nggak tuh? Ya kan? Semua yang dilakukan Pak Heru saat ini mengembalikan rasa kepercayaan warga DKI bahwa Jakarta akan kembali lebih baik lagi, lebih nyaman lagi, ya kan, untuk dinikmati oleh warganya. Betul apa betul? Tapi buat saya ya, semua itu baik. Kalau bolehlah saya titip satu, ya kan, yang selama ini belum disebutkan Pak Heru, yaitu mengenai soal laporan hasil audit Formula E. Sampai sekarang laporan itu belum ada, padahal dulu udah dijanjikan berbulan-bulan nih, ya kan, sejak Formula E selesai digelar. Itulah saya ingin titipkan kepada Pak Heru, jangan sampai Pak Heru ya, laporan Formula E ini nguap begitu saja. Selesainya laporan ini sangat penting. Selain sebagai wujud tanggung jawab, laporan audit Formula E bisa menunjukkan bahwa gelaran tersebut sukses beneran atau enggak. Jangan sampai gelaran itu jadi ajang pencitraan saja, gitu. Oke lah, kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja, dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik tuh ya kayak gini.